Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih langsung aja ya karena mungkin materinya agak sedikit banyak. Karena kita mungkin akan kenali dari konsep dasarnya dulu biar aku paham. Oh, posisi anak kan seperti ini. Ya. Oke, ini kita coba ini dulu ya, coba gambarin secara umumnya gitu. Kenapa belajar anak gak optimal gitu. Ini sering jadi permasalahan gitu ya. Saya beberapa kali observasi di sekolah gitu ya. Kalau di Cirebon itu sempat yang di Plumbon ada SD Asmaul Husna, kemarin ada di Semat Auladi. Problem-problemnya itu sebenarnya hampir sama gitu ya tentang ini anak kadang IQ-nya bagus, pinter gitu ya, cuma kadang emosinya nggak stabil, anaknya banyak gerak aktif gitu ya. Jangan susah fokus dianya, kemana aja nggak lihat gitu ya. Tapi dia ada profil psikologinya, IQ-nya tinggi, pinter gitu ya, cuma dia susah fokus, bagiannya gerak terus, aktif terus gitu ya. Kemudian ada yang mudah capek, anaknya mager, males gitu ya, nanti baru nulis sebaris sudah capek, nggak mau gitu ya. Kemudian yang aktif banget gitu ya, jadi untuk duduk di kursi aja kayaknya nggak tahan lama lah, sebentar lari, pengennya malah keluar gitu ya. Saya ada klien yang antara di dalam kelas sama di luar kelas, lebih banyak di luar kelasnya gitu ya, jadi pengennya di luar aja, malas, susah untuk masuk ke kelas gitu ya. Padahal anaknya relatif ini ya, bukan anak ABK, dia anaknya pinter, IQ-nya juga pinter. Harus suruh belajar tuh dia udah nggak nyaman aja gitu ya proses ininya untuk belajarnya. Ada yang mudah lupa gitu ya, kayak tadi ya, udah pernah belajar nih perkalian tapi udah lupa aja. Atau kadang-kadang banyak sekolah yang pulang sekolah, nyampe rumah tanya orang tuanya, hari ini belajar apa? Nggak tahu, nggak tahu. Kan baru pulang gitu, kadang baru dari sekolah ke mobil, hari ini belajar apa aja? Nggak tahu gitu. Terus hari ini ngapain aja? Main sama temen ya, kadang-kadang yang diinginkan di situ ya. Kemudian ada yang mudah marah gitu ya, kesenggol dikit dia marah, ini sedikit dia marah gitu ya. Banyak kasus pada anak-anak ini. Kemudian yang kadang banyak orang yang kadang mengejas, anaknya ini malas, apa-apa malas ya, ini dulu nggak malas, nanti di rumah ayo belajar dulu, malas ya ini dulu malas gitu. Nah, proses-proses gangguan belajar kan sebenarnya banyak ya seputar di sini gitu ya, proses gangguan kenapa belajar nggak optimal. Ya. Nah, kita harus tahu bagaimana agar belajar itu menjadi optimal gitu loh. Karena paling tidak komponen 4 ini harus bekerja dulu dengan baik gitu loh, sehingga anak belajar lebih optimal. Indra mampu bekerja dengan baik. Nah, selama ini yang sering kita kenal indra itu kan cuma panca indra ya. Ya mata, hidung, telinga, lidah gitu ya, kulit gitu ya. Kita hanya kenal panca indra. Nah, padahal indra itu sebenarnya ada 8. Ini bukan indra ke-6 tuh tidak termasuk ini ya, melihat oleh makhluk halus. Tapi indra itu ada 8. Nanti kita bahas di indra itu berarti ada 3 indra lagi yang kadang kita banyak orang tua nggak tahu gitu. Kemudian atensi konsentrasi. Atensi konsentrasi kan istilahnya gerbangnya belajar ya. Kalau dia nggak bisa konsen mau belajar susah gitu loh. Dia kayak nggak punya pintunya untuk nanti bisa mengakses informasi belajar itu. Matanya masih kemana, ditanya guru masih kemana, diajarin kemana. Ini problem yang sering muncul, masalah di atensi konsentrasi. Kemudian fungsi kognisi gitu ya. Nah kalau misalkan dari tes IQ kurang gitu, biasanya emang itu ini dari anak ya, bawaan dari anak gitu. Kadang-kadang fungsi kognisinya udah bagus, tapi kenapa ada masalah belajar juga gitu. Jadi fungsi kognisi akan berpengaruh. Kemudian motivasi sama emosi. Emosi itu ya sebenarnya dirijennya otak. Jadi emosi itu dirijennya otak. Yang mana ini anak pinter. Cuma kalau disuruh belajar nggak mau, ya dia nggak bisa pakai kepinterannya dia gitu. Ini sering terjadi ya. Ini anak saya pinter loh ya, IQ bagus, malah superior, ada yang very superior gitu ya. Tapi dia malas banget suruh belajar gitu. Belajar nggak mau, capek ini gitu. Atau udah pernah, udah ini ya, dia banyak sekali alasan gitu. Makanya emosi itu dia termasuk dirijennya otak gitu ya.
Jadi ya dia mengendalikan anak ini untuk dia mau belajar atau enggak itu dari sistem emosinya dia. Ini penting. Yuk, next. Nah ini otak Bu, ini otak manusia. Kita mulai dari otak biar nanti tahu posisi anak kita itu di mana ya. Ini otak manusia. Otak manusia itu paling lengkap dibandingkan otak binatang ya. Binatang itu kalau reptil dia hanya punya yang bawah ini, batang otak aja. Dia nggak punya limbik yang ngatur emosi. Maka kalau hewan reptil suka sekali kan dia bertelur ditimbun tanah gitu ya, ditinggal. Nanti kadang udah jadi anak bisa dimakan sendiri sama ibunya, karena dia memang nggak punya emosi. Beda dengan hewan mamalia yang punya limbik emosi. Nanti manusia tuh dia punya kortek yang paling atas. Jadi otak yang paling atas ini yang nanti ngatur kayak bicara. Gitu. Jadi kalau ada anak yang speech delay itu di kortek yang masalah. Kemudian yang ngatur akademik itu di otak yang paling atas. Kalau kita tes IQ anak, itu di kortek juga, otak yang paling atas. Nanti ada frontal cortex ya, otak yang depan ini ke fungsi luhur, jadi dia membedakan mana yang baik yang buruk gitu ya. Nah itu kortek. Nanti yang bawahnya, yang di tengah-tengah ini, limbik ini pusat emosi. Yang tadi saya sebutin dia pusat emosi, yang mana emosi itu di regionnya otak. Ini penting ya, perkembangan emosi itu sangat penting. Kemudian batang otak yang bawah. Nah, batang otak ini salah satunya ngatur sensorik, ya. Salah satunya ngatur sensorik. Nanti ada refleks bayi itu diatur di sini. Jadi refleks bayi itu kalau kita punya bayi kita pegang tangannya dia nutup. Ini refleks bayi. Nah, refleks itu nanti kan muncul, ya, berkembang dan harus hilang. Nanti ada beberapa anak yang harusnya sudah hilang refleks itu tapi nggak hilang-hilang gitu. Sehingga kadang jadi ganggu belajarnya dia. Kayak ada refleks grasping ini ya. Kadang sisanya itu masih ada. Jadi kadang beberapa anak nanti kalau nulis kok terlalu megang kencang gitu ya. Nulis kok kencang banget, terlalu neken gitu ya. Sehingga baru nulis baris, capek ini. Itu ada pengaruh juga dari sistem refleksnya. Kemudian ada pengaruh juga dari sistem sensoriknya. Nah, sensorik itu juga ada di batang otak ini. Nah, otak itu berkembang dia dari bawah ke atas, Ibu. Jadi kalau nanti fungsi refleks, fungsi sensoriknya yang di bawah ini masih bolong-bolong, belum kuat, maka fungsi yang di atasnya jadi terganggu, emosinya jadi nggak stabil, kemudian fungsi belajarnya jadi nggak optimal. Jadi ketika anak dia ada masalah di fungsi belajarnya, karena kita urutin dulu, jangan-jangan fondasinya yang dia belum kuat. Jadi gitu, sebenarnya IQ-nya bagus nih, pinter nih, cuma kenapa dia belajar susah ya, kenapa dia mudah lupa ya, kenapa dia aktif banget gitu ya, kenapa suruh megang lem dia jijik, nggak mau gitu ya, nggak mau, proses belajarnya jadi terganggu. Nah kita lihat tuh ternyata fungsi yang di bawahnya belum kuat. Nanti ada kasus gini, kenapa anak kalau dia belajar tadi gampang lupa, karena sering sekali kalau proses belajar batang otaknya belum kuat, batang otak ini ngeblok. Kayak tadi, dia belajar, anaknya stres, dia udah tegang dulu, ini ngeblok di sininya, di batang otaknya, sehingga proses belajar itu nggak nyampe ke atas. Nah kalau belajar itu hanya berhenti di batang otak, dia tadi baru belajar sebentar bisa lupa lagi. Gitu. Kayak gini, kayak kita belajar dalam kondisi, besok mau ujian, kita sistem kebut semalam itu kan. Dia udah paling dipakai buat ujian, paling seminggu lagi udah lupa lagi, udah habis lagi gitu. Nah nanti proses belajar itu akan bagus, akan pakai multisensorik gitu ya. Makanya kalau tadi saya lihat di Montessori tadi kan proses belajar itu kan pakai multisensorik. Jadi semua indera itu sebanyak mungkin dipakai, dan itu akan memperkuat memorinya dia. Anak senang proses belajar, dia akan disimpan memori yang lebih tinggi. Sehingga untuk lupa itu akan jadi lebih sedikit gitu ya, minimal. Yuk next. Nah ini ada namanya piramida belajar. Nah piramida belajar itu nanti jadi sistem belajar, kemudian perkembangan gitu ya, itu semua ada urutannya. Jadi kan kalau bayi baru lahir itu refleksnya. Nanti dia guling-guling dulu, ngangkat kepala, kan nggak bisa baru lahir langsung diajak jalan kan nggak bisa. Dia dari proses tengkurap, telentang, nanti merayap, merangkak, berdiri kan baru jalan. Nah, ada proses tahapannya gitu ininya dia. Kalau kita ngelewati tahapannya, itu pasti akan ada masalah. Umur baru 4 bulan kita latih jalan. Lama-lama bisa tapi kakinya bengkok, tulangnya
jadi nggak lurus akan gitu ya. Nah itu akan masalah. Demikian juga dalam proses belajar itu, semuanya ada tahapannya. Baik tadi, anak, kapan anak waktu terbaik misalkan nanti untuk membaca untuk ini, terus lihat gambar, dia memahami nggak masalah, itu bagus gitu ya. Cuma kita tahu pahami, kadang-kadang orang tua kan buru-buru ya, buru-buru pengen anaknya cepat baca, dia umur 3-4 tahun kasihnya flashcard gitu ya, baca langsung gitu. Jadi lupa sama aktivitas fungsional kehidupan gitu ya. Padahal itu input-input yang sangat penting sekali gitu ya. Nah ini piramida belajar. Jadi yang paling bawah, yang paling dasar itu ada sensorik, ada namanya tadi refleks bayi tadi ya. Refleks bayi tadi muncul, berkembang dan harus hilang. Kadang saya cek beberapa orang, beberapa anak, kadang yang udah dewasa pun ternyata ada refleks bayi yang masih aktif. Kadang-kadang kita punya refleks bayi masih aktif. Sehingga kadang kenapa ya saya kok gampang marah, pengen buru-buru gitu ya, nggak bisa fokus gitu, sering lupa, misalnya gitu. Nah kadang itu dipengaruhi sama ada refleks bayi yang kita kadang masih aktif gitu. Sehingga fungsi memori kita jadi nggak berkembang optimal gitu. Atau emosi kita yang terganggu. Karena tadi otak kan berkembang dari bawah ke atas. Nama ini piramida belajarnya. Ini refleksnya. Kemudian ada sensorik. Nah sensorik kan kita lihat itu ada 8. Ada rasa, ini lidah gitu ya, pengecap, ada vision untuk mata melihat, kemudian ada interoception itu visceral, ini di organ dalam. Organ dalam itu ngatur napas, makan nih. Jadi kalau ada anak-anak yang misalkan anak kok makan terus gitu ya, kok nggak kenyang-kenyang, atau kita mungkin kalau makan rasanya kok nggak kenyang-kenyang, itu bisa jadi visceralnya kita terganggu. Atau ada baru makan dikit, udah kenyang gitu ya. Itu bukan ini ya, bukan orang yang sebenarnya kenyang tapi pengen makan terus gitu. Beda, tapi memang ini nggak kerasa kenyang. Udah makan batagor, sotahu, kue, nanti ada teman bawa ini pengen makan lagi, jadi nggak kerasa lapar. Akhirnya jadinya obesitasnya jadi muncul. Nah, itu sensoriknya yang kerja. Nanti ada penciuman gitu ya. Kemudian ada taktil itu sentuhan raba. Jadi ada beberapa anak yang misalkan kalau pakai baju labelnya ganggu, ada kena bajunya kena air, nggak mau basah, nanti nginjek rumput nggak mau gitu ya, keramas susah, potong rambut geli-geli gitu ya, nggak mau gitu ya. Terus ada yang jatuh berdarah cuek aja gitu, udah merah-merah dia nggak kerasa nangis. Tapi ada yang kesenggol dikit marah nggak mau gitu ya. Ada yang suka nabrak-nabrak malahan. Nah, itu problem nanti di masalah sensoriknya, di taktilnya. Ya pegang lem gitu ya. Baru satu langsung dilap. Nanti lagi langsung dilap gitu loh ininya dia. Nah ini masalah taktil gitu loh. Jadi kadang baju ada yang baju itu harusnya pakai itu aja, nggak mau pakai dibeli baju baru nggak mau, pakai baju yang itu gitu ya. Nanti itu kotor cuci nungguin sampai kering dulu dipakai lagi. Ada yang sampai segitunya beberapa anak yang baju itu nggak mau ganti gitu karena udah nyaman ini. Nah ini masalah di taktilnya dia. Sampai nanti potong kuku nggak mau, pakai topi susah gitu ya. Dia anak perempuan pakai kerudung suruh pas lagi ya. Itu bisa jadi masalahnya di sistem taktilnya gitu. Nah kalau taktilnya ada masalah kan susah nanti dalam proses belajarnya dia. Kemudian ada namanya vestibular. Vestibular itu kalau tadi kan di kulit sensornya, kalau vestibular ini dia dalam telinga. Jadi ada cairan sama ada kristal yang dia ngatur kita bergerak. Jadi kita jalan bergerak itu yang berjalan sensor vestibularnya. Kemudian ketika kita naik lift ya, dia ngatur di gravitasi. Ya kalau lift tertutup, ini naik nih, ini turun nih, nah kita tahu gitu. Kemudian ada juga dia ngatur keseimbangan. Kalau kita naik ayunan, muter-muter gitu-gitu ya, nah itu vestibular. Nah kalau anak ada masalah di sini kan, dia akan banyak. Dia vestibularnya dia ini namanya seeking sensorik ya, dia cari input, kebutuhan vestibular dia tinggi. Nah, dia kan ngatur gerakan. Anak-anak ini kebutuhan geraknya muter aja banyak gitu. Jadi kesana kemari itu nggak capek-capek. Jadi anak ini nih udah muter sejam 2 jam, kayaknya nggak habis tenaganya itu. Nah ini problem di vestibular. Dia anak yang super aktif, ada yang hiperaktif, atau mungkin di kelas baru sebentar ya tadi muter-muter. Nah itu problemnya di vestibular ini. Nah vestibular ini prinsipnya gini. Kalau kita udah jalan ya, misalkan jalan 1 kilo, 2 kilo, kaki kan udah lumayan jauh nih, capek nih. Nah kaki ini ngasih sinyal kan ke otak, ya udah jalan jauh nih, capek nih, udah istirahat dulu.
Nah, anak-anak yang problem vestibularnya ini ada masalah, respon ini nggak sesuai. Dia udah muter-muter sejam, kemudian ngasih sinyal ke otak, otak belum nangkap itu. Jadi otak akhirnya udah terus gerak terus gitu. Jadi ke sekolah jadi susah konsentrasi, ketika di rumah nanti kalau mau tidur itu susah banget, suruh tidur tuh malah sini, gulang-guling. Nah itu sering problem di vestibularnya. Anak-anak itu untuk relaksasi itu susah. Oke, santai dulu, mau tidur tuh nggak bisa. Dia tuh ketika tidur biasanya kalau udah habis tenaganya, udah kewalahan, sistem di otaknya udah over, udah habis, udah dia baru tidur gitu. Dengan tidurnya udah lama gitu, dibangunin biasanya susah gitu loh. Dan anak tidurnya susah, nanti bangun kadang juga susah. Walaupun kadang ada yang kalau ada yang gelisahnya, tidur juga gelisah, nggak tenang gitu-gitu ya. Karena anak ini kan kasihan ibu, dia udah capek, cuma otak nggak bilang capek. Jadi dia pengen istirahat, otak nyuruh dia gerak terus. Kan kebanyakan jadi gelisah kan, jadi ini anak gelisah kenapa sih nggak tenang gitu ya. Karena di badannya tuh capek, cuma yang mengeksekusi capek kan otak. Oh ya capek istirahat. Nah kita kalau antara otak sama sistem sensoriknya ini koordinasinya bagus, sinkron gitu ya, kita kan kakak bisa, oh capek istirahat dulu capek. Nah anak-anak gini itu kasihan. Kalau saya itu udah masuk waktu belajar terus habis lagi ya. Berarti hipo keuangan ya. Nah ini di sistem vestibular gitu kan kasihan ya. Jadi dia wah mesti muter, ayo duduk kan capek. Ya capek cuma kok begini gini ya. Akhirnya apa yang sering terjadi, emosinya jadi terganggu gitu ya. Kadang ada tantrum karena dia nggak bisa kontrol itu. Nanti ke proses belajar akhirnya tadi dia nggak bisa fokus dengan baik gitu. Jadi suruh duduk itu kayak, wah ini berat, ini susah ini. Oh kalau dia gerak nanti dimarahin guru nanti ini. Nah kadang-kadang dia dorongannya ke situ. Nah kalau nggak tahu treatmentnya kan akhirnya kadang orang guru atau orang tua di rumah akhirnya maksa dia untuk nahan diri. Akhirnya ya emosi yang jadi korban misalkan gitu. Nah itu di vestibularnya. Nanti ada auditori ya, auditori ini ya. Ya kalau ya ada yang tipe anak yang kalau belajar harus bergumam, harus dengerin musik, harus dengerin apa. Tapi ada yang sisi lain, dia kalau belajar harus sunyi, senyap gitu-gitu ya. Nah kalau yang sensitif, dia belajar di kelas rame, udah stres anaknya. Kamu jangan berisik. Kadang teman cuma berbisik aja kadang-kadang buat dia tuh nggak nyaman. Ada beberapa anak yang dia nggak suka suara blender, mesin cuci. Kalau ada suara blender, mesin cuci udah takut gitu ya. Dia sensitif di auditorinya. Kemudian ada proprioceptif itu di sendi dan otot. Jadi kalau anaknya kok kaku, kikuk gitu ya. Kalau terlalu lemes atau terlalu neken, nah itu sistem proprioceptifnya dia. Jadi tulisannya itu misalkan udah SD, cara megangnya masih kayak usia 2 tahun, masih digenggam, masih gini. Ada yang megangnya nggak pas, nah itu sistem proprioceptifnya. Nah itu semua pondasinya ibu, sistem sensorik tadi. Makanya kalau kita ingin membangun pondasi untuk belajar, nah ini dulu yang dibenerin. Jadi sensoriknya itu bekerja dengan baik, dia nggak ada masalah di sistem sensoriknya, sehingga nanti levelnya bisa naik ke sensorik motoriknya, nanti ke perencanaan gerak. Gitu. Jadi perencanaan gerak itu termasuk di dalamnya itu ide. Kadang-kadang, ayo sok main bebas. Apa? Bingung dia mau munculin ide gitu-gitu ya. Nah itu problem yang di biru ini ya. Dan skema tubuh, koordinasi dua sisi gitu awareness-nya dia. Nanti baru ke perseptual motor gitu ya. Nanti ada persepsi visual dulu, nanti baru ke atasnya buat akademik, kemudian perilaku itu baru masuk ke sana. Jadi kalau misalkan akademik skill, pertama kan misalnya calistungnya. Nah, kalau di sini yang belum kuat pasti susah anak mengalami gangguan di calistungnya. Makanya ada beberapa anak yang kadang udah kelas 2, kelas 3 itu dia masih bacanya masih belum lancar, tulisannya masih jelek-jelek banget gitu. Karena saya pernah observasi yang di Sumatera Ladi, yang di Plumbon itu hampir semua anak itu cara megang PC-nya itu kadang banyak yang nggak bener. Oh harusnya 3 jari, banyaknya gini, banyak yang kompensasi, sehingga ketika nulis itu energi yang dia keluarin terlalu besar gitu, jadi gampang capek gitu ya. Kemudian kualitas nulis kan kadang-kadang kan ada urutannya, kayak dia di harus ini dulu. Ini kan menyesuaikan sama ini ya. Oh akan lebih mudah, sehingga nulis akan lebih cepat, akan lebih efisiensi di energi badan kita gitu. Kadang-kadang anak-anak nulis kan dari bawah dulu. Jadi nulis itu nggak efektif, belum megangnya dia terlalu kencang sekali gitu ya. Sehingga tadi nulis 1 baris sudah capek nggak mau gitu ya. Nah ini problemnya di
di sini kan di akademiknya dia. Nah, akademiknya ini dia masih ada masalah. Nah, kita harus cek dulu karena ternyata masalahnya dia di sensoriknya ini gitu loh. Nah, ini yang sering nggak dipahami. Ini kenapa anak nggak mau diam? Kenapa tulisannya jelek? Kenapa anak baru nulisnya udah capek? Sehingga kalau belajar dulu nggak mau gitu. Nah, nanti sering sekali kadang masalahnya itu seringan nih, kelas 1 masih oke. Nanti kelas 2, kelas 3 baru muncul. Nggak mau sekolah, capek sekolah itu, mau ke sekolah. Itu banyak kasus-kasus yang semacam itu. Kalau dari awal kita nggak kuatin pondasinya dulu. Karena kalau pondasinya masih, cuma di level 1 di kuatnya, kita nggak kuatin, nanti level 2 ada mulai goyah nih, mulai roboh nih. Kelas 3 udah roboh, kayak anak nggak mau sekolah lagi gitu. Padahal anaknya, ini anaknya pinter loh, padahal kita IQ pinter, ini pinter. Tapi masalahnya di masalah sensoriknya gitu ya. Yuk, next. Ini kalau yang ada yang membalik ya. Kalau di sini mah konsepnya, ini kan akan dipakai nanti sampai besar gitu loh, sampai gede gitu. Makanya tadi kan dibilang bahwa proses belajar itu jangan sepelekan yang di usia dini, karena 7 tahun awal itu malah fondasinya. Jadi masalah 7 tahun yang nggak tuntas itu sampai dewasa akan diterima akibatnya gitu. Jadi kadang emosi yang nggak tuntas di usia-usia dini itu sampai dewasa dampaknya itu masih ada gitu ya. Kadang-kadang masalah diri kita itu kadang-kadang karena masalah di awal-awal perkembangan tadi gitu. Banyak kayak pendidikan TK gitu ya, mulai grup TK itu banyak menentukan sebenarnya karakter anak sampai dia dewasa. Anak yang nggak mau antri, ketika orang dewasa ya nggak mau antri, nggak sabaran, yang dia nyuri warnanya, terus yang nggak jujur, nggak ini, itu seringkali karena dari awal nggak dididik ke arah sana gitu loh. Makanya penting gitu kita ngebangun pondasinya, karena di otak itu namanya ada periode kritis ya. Jadi usia terbaik mendidik anak gitu. Kalau kita telat dalam mendidik emosinya anak, kelewatan di atas 7 tahun kita baru sadar, baru aware. Nah itu sering sekali akan susah untuk menembel hal-hal yang bolong tadi gitu loh. Makanya kami dari proses, tapi memang di otak itu ada fasilitasnya ya. Jadi selama memang ada stimulasi, arahan gitu ya, untuk kemungkinan ada perbaikan itu masih ada gitu. Tapi pondasi itu sangat penting di sini. Karena nanti beban kehidupannya dia kan sampai besar, sampai dewasa, sampai tua itu. Kalau pondasinya nggak kuat ya dia akan gampang roboh. Yuk next. Nah itu pondasinya, makanya di 2 tadi ya, membangun pondasi perkembangan anak itu di aspek ini yang kita harus kita perhatiin gitu ya, antara sistem refleksnya sama sistem sensoriknya ini gitu ya. Ya makanya kalau bayi itu ya, kan kalau dokter suka kakinya kadang yang diangkat, dikageti gitu. Nah itu sebenarnya nggak mau ngecek refleksnya. Kalau refleks itu nggak muncul dan nanti malah nggak berkembang dan nggak hilang, itu banyak akan mengganggu perkembangan yang lainnya. Ya penting di sini. Yuk next. Ini gambaran dikit ya. Ini beberapa contoh refleks gitu. Nah harusnya kok salah jalan jinjit, karena dulu udah ada refleksnya, nggak ditangani, akhirnya jadi jalannya sering ke jinjit, jadi kelama jinjitnya sehingga kadang-kadang otot-otot di kaki jadi kaku gitu ya. Jadi kaku tegak, akhirnya dia jinjit terus gitu ya. Susah untuk dia stabil. Jadi ini pondasi perkembangan, jadi harus dilihat muncul, berkembang, dan harus hilang. Nah kadang-kadang nanti pengaruh ya, misalkan anak yang lahir sesar sama normal. Lahir sesar itu kadang-kadang refleksnya itu nggak terintegrasi dengan baik ya. Jadi kalau kita punya anak kok sesar, misalkan gitu ya, itu stimulasinya harus agak sering gitu loh. Jadi biasanya potensi nanti ada masalah perkembangan itu lebih besar dibandingin anak yang lahir secara normal. Jadi kalau sesar harus ekstra lebih hati-hati. Dicek lagi umur 3 bulan, 4 bulan, normal. Nanti umur 8 bulan, perkembangannya sesuai. Sampai 12 bulan, sampai setahun, 2 tahun itu usahain dikontrol terus. Jadi nanti biar nggak kecolongan. Jadi kadang-kadang anak orang tua kecolongan. Nggak apa-apa. Loh, kok belum ngomong? Loh, kok belum ini? Nah kadang-kadang baru itu. Yuk. Jadi kalau dia nggak terintegrasi, ya dia akan masalah dengan yang lainnya. Untuk anak-anak yang ABK ini sering sekali muncul gitu ya. Jadi anak ABK, refleks-refleks primitif sering sekali yang dia nggak terintegrasi dengan baik. Karena anak-anak yang reguler ya, anak-anak typically umumnya juga banyak yang refleksnya itu masih ada. Nanti ada contoh ininya ya. Kita identifikasi secara umumnya.
Ya, next. Nah, ini ciri-ciri umumnya ketika anak kita ada refleks yang belum terintegrasi. Jadi ada namanya hipoton. Hipoton tuh gini. Jadi kalau kita bisa lihat dari kalau kita pegang kulitnya ya, ototnya, tangannya atau kakinya itu kok lembek. Nah, rasanya kok lembek banget ya. Ini nanti bisa bandingin ke kita sama ke anakku, kok lembek banget ya. Ini lunak, lembek gitu ya. Nah itu namanya hipoton. Jadi tonus ototnya dia cenderung belum kuat. Nah, nanti dari tonus otot ini akan sering banyak memicu masalah-masalah perkembangan yang lainnya. Dari refleks, dari sensorik, nanti ke konsentrasi, itu dari tonus otot pengaruh. Jadi tonus otot nanti kan dimulai dari punggung Ibu. Jadi kalau punggung itu ada tonus otot. Jadi kontraksi gini. Nah ketika kita duduk itu, ini yang kerja tonus ototnya. Jadi kalau ini yang lemah, nanti anak tuh baru duduk sebentar, nggak tenang, gelisah gitu-gitu. Jika kita punya anak, kok kamu duduk baru sebentar kok udah bisa. Nanti dikit-dikit langsung ngerebahan, nyender gitu. Suruh duduk diem itu nggak enak gitu. Nah itu dari namanya kontrol postural. Ini yang sebenarnya ganggu konsentrasinya anak. Jadi konsentrasi anak itu biasanya dua, karena masalah namanya kontrol postural ya, keseimbangan tubuh, sama yang dia cari input sensorik. Ada suara dikit, nengok, ada bunyi dikit, nengok, ada orang lewat, nengok, udah terganggu. Atau yang kebutuhan geraknya banyak, pengen gerak, pengen ini gitu. Nah problem konsentrasi itu biasanya di dua itu. Nanti kita lihat, baru duduk sebentar kok, kayak kamu kayak cacing sih, baru sebentar goyang-goyang gitu ya. Itu biasanya banyak sekali anak kayak gitu, baru sebentar nanti sender. Nanti harus nulis, sudah tidur di meja gitu-gitu ya. Ya sekarang nulis dulu, wah udah anak kan udah nulis gitu ya. Padahal kalau di ini kan menulis itu kan kayak mencatat, mengikat ilmu gitu. Jadi anak cuma dengerin, nggak nyatet itu susah. Boleh kalau dia sampai nyatet udah males dulu, wah ini udah ngeblok lagi nih di batang otak. Kalau kita udah males belajar, kita paksain belajar nggak akan masuk juga, susah masuknya. Jadi ya mau masuk sedikit hilang lagi gitu. Karena motivasi awalnya nggak muncul. Kemudian telapak kakinya flat. Jadi kalau dia berdiri dia nggak ada cekungannya itu. Karena nggak kelihatan cekungannya ya, nah itu flat. Tapi ada yang sebenarnya ada cekungannya ya. Kalau diangkat ada cekungannya. Cuma kalau dia ditapain jadi nggak kelihatan. Kadang-kadang miring, jadi dia agak miring ke dalam. Nah itu juga itu karena masalah di tonus ototnya juga. Itu yang membuat jadi ciri-ciri bahwa ada sistem refleks dia yang belum terintegrasi. Ada yang suka duduk gue yang ini. Kalau duduk gini gitu, nah itu hati-hati, itu hipoton juga masalahnya. Kalau anak kan suka duduk gue gini-gini ya gitu ya, nah itu dari hipotonnya, karena duduk gue itu harusnya sakit, harusnya ada tahanan. Kalau tahanannya nggak bekerja dengan baik, ya udah dia enak aja. Nanti anak-anak yang punggungnya masalah, senang dia duduk gue gini, karena dia nggak perlu nahan punggungnya. Beda kalau misalkan dia duduk gini gitu ya, ini dia harus latih punggungnya ikut terstimulus gitu. Jadi kalau sholat gitu-gitu ya, itu salah satunya tahiyat tuh ngerangsang punggungnya lebih kuat gitu. Sok sholat yang lama seringin gitu ya, biar emang punggungnya dia terstimulus gitu. Kemudian ada badan gak simetris, jadi kesel berdiri kok kamu agak miring sih, nggak bisa lurus sih, itu beda masalah. Terus yang nggak merangkak waktu bayi, nah itu harus hati-hati ya. Kalau anak nggak merangkak, ngesot itu pasti ada masalah. Dia ngesot karena ada masalah, sehingga dia ngesot, jadinya nggak merangkak. Jadi nanti ngesot biasanya, terus berdiri gitu ya. Dia kesulitan merangkak, dia dengan memilih ngesot, berarti ada sistem refleks dia yang tidak terintegrasi dengan baik. Jadi ngesot itu ada masalah. Kalau anak, kok ngesot kamu? Langsung dibenerin gitu. Ayo, dia langsung merangkak, begini gitu. Jadi ngesot yang ini ya, yang duduk geser-geser pantat gitu ya. Nah itu ada hal yang salah dengan perkembangannya dia, sehingga muncul pola itu. Karena itu bukan pola urutan perkembangan yang ngesot itu ya. Jadi itu muncul karena ada yang nggak berkembang dengan baik, dia larinya nggak ngesot gitu. Kemudian kalau ada terlambat bicara sedikit, harusnya setelah udah mulai ada suara dikit, udah ngoceh, ini diem aja, itu harus bagusnya memang harus langsung dicekin gitu loh. Jangan nunggu 3 tahun. Kadang-kadang kan, dulu ini ayahnya juga 3 tahun baru ngomong gitu ya. Jangan udah ada gitu. Kadang-kadang ada gitu. Nggak, dulu ayahnya juga sama ya, nggak bisa dibedain juga ya. Karena kalau udah 3 tahun ke atas baru, 3 tahun kok belum ngomong juga ya.
itu masa kecepatan otak kan jadi berkurang banyak gitu loh. Ya, ngomong lagi. Ya, itu-itunya. Lagi. Nah, ini SI tadi udah ya saya jelasin ya. Next. Ini tadi ya gangguan-gangguannya. Tadi udah saya jelasin juga permasalahannya. Yep. Ini yang susah makan, belajar kurang, sulit adaptasi, impulsif ya. Yang dia melakukan sesuatu tanpa berpikir dulu gitu loh. Main dorong aja, maininnya. Kadang-kadang ada beberapa teman yang usil, temennya mau duduk, diambil kursinya gitu. Karena ada kasus gitu ya. Kan selain kadang buat temen kan orang ini kadang simple pengen berinteraksi sama teman cuma caranya salah. Dan kadang kan bahaya kan proses itu. Ya. Ini kalau contoh-contohnya ya, kalau bayi digendong kemarin kan adanya kalau masalah S itu bisa kita deteksi dari awal, dari bayi pun bisa. Kalau anak digendong susah, sering rewel, bisa jadi masalah SI-nya udah muncul gitu ya. Muter-muter tidur gelisah, susah dan nangis. Soalnya kalau bayi kan nangis, digendong, ibunya didekap itu kan dia nyaman, tenang. Ini anak kadang nggak muncul gitu ya, susah gitu ya. Oh ini kadang indikasi SI-nya udah ada masalah. Terus next, masa balita gitu ya. Mereka biasanya kedeteknya kan di sekolah gitu loh. Sekolah tahu ya, oh ada masalah ini. Oh, perlu ada penanganan lebih lanjut gitu ya. Mungkin dibikin program untuk ningkatin masalah sensoriknya gitu ya. Terus anak-anak sampai 8 tahun di awal-awal kelas 1 SD gitu ya. Kalau nulis ada masalah, itu kan nanti dampaknya besar sekali ya, Bu. Karena SD kan banyak nulis. Kalau anak capek nulis, udah nanti belajar yang lainnya juga susah buat anak itu gitu. Soalnya itu baru dari motorik halus ya, belum nanti dari emosi, dari yang kebutuhan geraknya dia banyak gitu. Yuk next. Kita cepat dulu ya, nanti mungkin ditanya jawab ya. Oke. Nah ini 8 indera itu tadi ya. Yang vestibulari di dalam telinga sini nih yang ngatur. Sensornya di dalam telinga. Ya. Tadi udah saya jelasin, terus sampai yang ini, yang indera tadi udah saya jelasin. Terus. Nanti kan kayak susah masang puzzle itu kan sekarang masalah di sensoriknya ya, bukan di kognisinya. Karena anak ini kan kognisinya bagus. Ini kok susah, kok ini, gitu. Karena masalah di sensoriknya. Ya. Oke, telinga udah. Ini udah. Penciuman itu langsung ke limbik ya. Jadi kadang ada kasus gini. Ada anak yang tahu-tahu tantrum marah gitu, gara-gara gurunya ganti parfum, anaknya nggak suka. Itu bisa itu anak, kok nggak suka ini baunya gitu. Ini. Jadi kadang bisa langsung marah. Ya. Jadi kalau yang makannya milih-milih gitu kadang masalah sensoriknya susah banget makan. Teksturnya milih-milih, rasanya milih-milih gitu kadang di sensor sininya. Ini taktil ya, taktil udah. Mungkin nanti kesananya kan ada beberapa yang bisa dibaca sendiri. Ya, naik ke ininya aja lagi. Lagi. Terus. Ini udah. Ya lagi. Ini taktil tadi udah ya, ini udah juga. Saya sampaikan. Ini yang vestibularnya. Tadi udah ada gambaran. Oke, next. Ini ya agak dipersingkat ya Bu ya, karena misalnya kalau nyampein SI ini bisa 8 sampai 10 jam sebenarnya masuk. Ayo, enggak. Ya, udah ya. Break dulu. Ya. Udah nanti ada kesulitan dia senam, nari, bingung gerakannya, kaku gitu ya. Nanti kalau nulis terlalu neken atau terlalu tipis gitu ya. Kok nggak kebaca tipis banget, ada yang memang sampai sobek, sampai yang kertasnya itu sampai jadi kayak huruf braille itu kan yang dibaliknya jadi kelihatan gitu ya, jadi tebel gitu ininya dia.
Jadi nulis kalau pakai pensil gampang patah pensilnya gitu-gitu ya. Nah itu sistem proprioceptifnya. Ya, next. Ini ada beberapa anak yang suka ini yang gigit-gigitin baju, nanti pensil digigit-gigitin, itu ada proprio walaupun ada taktil juga ya. Ada yang harus ngunyah sesuatu gitu ya. Karena kan ada suka yang suka ngenyak permen karet, ada yang tusuk gigi gitu ya. Enak aja dan nyari sensasinya itu gitu. Nah, itu dia nyari sensasi di proprioceptifnya. Nanti ada beberapa anak yang udah besar masih masukin jari gitu ya, selain refleks hisap, ada proprioceptif juga. Nah itu buat dia nyaman. Jadi dia gigitin kerah baju, gigitin pensil itu, dia buat dia nyaman, dia gelisah, nggak tenang, maka dia perlu itu gitu. Nah kenapa dia merasa nggak nyaman? Karena sistem regulasinya belum bagus, sehingga dia perlu gigit-gigit buat dia tenang, nyaman gitu lah. Jadi kalau diambil, bingung dia nyari apa, ya udah di baju lah, di inilah gitu ya dia. Nanti suka nginjek kaki orang gak kerasa, main injek aja gitu ya. Ada yang suka ambil geprok-geprok meja, ngumpulin pagar di dinding, nyari-nyari sensasi. Karena nanti suka gitu ya, buat dia tuh enak aja, nyenengin gitu. Ya kadang-kadang itu kan mengganggu lingkungan gitu ya. Ini yang kadang-kadang harus kita pahami. Nanti kayak baju, tali sepatu tuh pengennya yang kencang-kencang gitu. Dia harus yang rapat kan, dia nyari sensasi di situ. Kemudian kalau bikin sesuatu keterampilan karya itu suka asal aja. Nanti baju ke sama masuk ke sini kan ada yang anak itu kayak baju kayak udah berantakan aja gitu lah. Dia susah mau rapiin, masjid itu susah. Ini tadi visceral ya. Untuk makan, napas, kita nyeri, kita nahan napas, itu visceralnya. Ya, next story. Ya ini tentang makan tadi udah, ayo. Nice. Nah jadi sensori integrasi itu dia mengorganisasi ya. Jadi dia mengorganisasi semua sensorik yang ada di kita itu agar itu bekerja efektif di lingkungan. Nanti ada fase mengurangin aja juga. Misalkan lalu lagi dengerin, lagi fokus, entah nonton drakor, entah lagi fokus ngobrol sama orang, ada motor lewat, ada apa kan kita bisa ngapain itu. Oh itu yang nggak penting, saya fokus ke sini. Jadi kita menginhibisi namanya, jadi mengurangin yang nggak penting tadi dibuang, memfokuskan sesuatu yang penting gitu. Nanti ada beberapa anak yang kesulitan situ, jadi semua itu bisa masuk ke dianya. Makanya ada yang lewat dia nengok, ada yang apa dia, ada yang bergerak dia lihat, nanti ada bau apa dia nyapa, jadi dia semua indera itu masuk semua. Nah ini yang membuat proses belajar jadi nggak bisa optimal gitu, karena dia nggak bisa fokus ke pekerjaannya gitu. Belum lagi tentang kebutuhan geraknya mungkin yang dia banyak, otak dia gerak terus, muter terus, sehingga dia kesulitan dalam konsentrasi. Makanya nanti fungsi-fungsi sensorik ini harus dikuatin dengan baik. Jadi biar dia efektif di lingkungannya gitu lah. Kalau indera kita udah bekerja dengan baik, proses belajar juga akhirnya berkembang dengan maksimal. Jadi S ini di sistem saraf pusat ya. Jadi emang sel-selnya nggak terhitung jumlah banyaknya, ini berkaitan juga nanti sama sinyal-sinyal di otak, sehingga input yang masuk itu sering sekali nggak sesuai. Harusnya begini, harus ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini gitu. Nah kadang-kadang jadi nggak efektif dalam lingkungan dianya. Kayak tadi, kalau kita jemput anak kita kok muter terus, suruh belajar susah, nggak mau, pengennya aktif terus, malam susah tidur, nah itu udah jadi ciri-ciri dia ada masalah di masalah sensoriknya dia. Ya. Nah ini proses pengintegrasian input sensoriknya ya. Jadi di kuning kita lihat ada sensoriknya. Nanti dari kuning itu input-input yang masuk akan memperkuat yang ungu, gerakan mata, dia kalau ada suara dia nengok, kerjasama antara mata, otot-otot di leher. Nah itu kan dipakai dalam proses membaca. Kalau baca dia nggak bisa kontrol dengan baik, nah dia kesulitan. Membaca itu susah, nggak enak, bingung gitu ya. Harus ke baris, nanti baris ke bawahnya. Belum lagi kalau misalkan
dia harus nyalin tulisan dari papan tulis gitu ya. Oh gurunya nulis, dia harus nyalin. Nah kalau proses sensoriknya terganggu, anak ini kesulitan. Tadi yang mana? Tulis lagi nyampe ke pensil, lupa lagi yang mana. Jadi nggak terintegrasi dengan baik, sehingga proses belajar jadi kesulitan gitu. Jadi kalau ada anak yang kesulitan menyalin tulisan dari papan tulis, nah bisa problem sensorik yang kena gitu dia. Kemudian keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh itu penting banget ya. Ini pondasi untuk konsentrasinya dia. Jadi kalau tadi cek aja misalkan anak-anaknya suruh berdiri satu kaki gini ya. Suruh gitu aja sampai 10. Dia bisa enggak? Kalau udah bisa oke. Nanti dibandingin ketika dia berdiri satu kaki sambil tutup mata. Jika sambil tutup mata kok jauh perbandingannya. Nah itu sering sekali dia jaga keseimbangan tubuh pakai bantuan visual. Jadi posturalnya nggak terlalu berfungsi dengan maksimal gitu. Jadi kalau baru satu, susah. Ini posturalnya belum bagus, belum kuat. Nah kalau ini belum bagus, belum kuat, ini kan dipakai buat konsentrasi tadi ya, buat duduk tenang, dia fokus, sehingga dia nggak terlalu terganggu sama keseimbangan tubuhnya dia. Jadi yang buat ketahanan dia duduk tenang itu dari situ. Yang duduk tenang itu jadi pintu masuknya konsentrasi tadi gitu loh. Ini kalau anak masih masalah di sini, baru duduk sebentar, udah gelisah, udah nggak tenang, udah pasti dia nggak bisa konsentrasi. Kalau udah nggak bisa konsentrasi, belajar juga susah masuk gitu loh. Karena dia fokus ke punggungnya, udah gelisah, guru mau nerangin apapun, kadang-kadang jadinya nggak efektif gitu loh. Kasih 10, nangkepnya 1, kayak gitulah ini. Nah ini nanti berhubungan sama tonus otot ya. Coba nanti dicek anaknya, dipegang itu lembek enggak gitu ya. Nanti kakinya flat enggak, kok dipegang lembek gitu ya. Suruh berdiri satu kaki jatuh, nah itu indikasi tonus ototnya dia bermasalah. Nanti input-input yang diperbanyak ini vestibular sama proprioseptif gitu ya. Nanti saya kasih ini salah satu ininya ya, contoh-contohnya gitu ya. Kemudian penyesuaian gravitasi. Ada yang naik dikit, udah takut. Ada yang tipe anak yang kalau naik itu sama sekali nggak ketakut, naik pagar gitu ya. Cuek aja udah ini gitu ya. Ada anak-anak kecil tuh tau-tau udah digenteng gitu ya. Nggak takut ya ketinggiannya karena nggak aware tuh. Ini udah tinggi, udah ini sensornya nggak berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian ada anak yang udah naik pohon tinggi, kadang-kadang dia nggak paham sama bahaya, sehingga itu yang harus kita waspadain gitu ya. Karena itu kan banyak yang olahraga ekstrim yang akhirnya kadang ini ya bahaya gitu ya olahraga ekstrimnya itu ya. Lompat-lompat di gedung tinggi itu kan ada ya. Wah gue di gedung tinggi. Karena masih sensornya dia nggak kerja dengan ini. Jadi dia hipo. Jadi udah tinggi pun otak anak itu tinggi sekali. Jadi nggak ada perasaan was-was takut tuh enggak. Kalau kita kan berdiri misalkan naik ya 10 meter aja, lihat bawah kan udah ngasih sensornya karena udah bergerak, itu vestibularnya yang kerja gitu. Nah kalau yang kurang kuat ya kadang udah orang yang bekerja di ketinggian itu karena vestibularnya yang kencang gitu. Tapi kalau dia nggak ada awareness, akhirnya dia kadang cuek aja. Kalau itu kalau pleset dikit, udah wassalam kan gitu. Nanti yang harus diwaspadain gitu. Kalau logikanya jalan, kontrolnya jalan, tetap harus pengaman, walaupun nggak takut, harus hati-hati, misalkan gitu ya. Kemudian nanti taktil sama proses makan minumnya gitu-gitu ya, itu penting. Kemudian nanti baru dari yang ungu ke yang biru tentang persepsi tubuh, koordinasi dua sisi tubuh. Jadi nanti ini urutannya sama menit. Oke, tadi yang kita lanjutin ya. Tadi yang ungu udah, sekarang yang biru. Ini penting ya. Jadi setelah keseimbangan tubuh itu nanti di sini ada koordinasi dua sisi tubuh ya. Jadi nanti untuk tahapan menulis anak gitu. Jadi tahapan menulis anak nanti harus didasari dari ininya udah lebih bagus dulu. Kemudian ada koordinasi dua sisi tubuh. Jadi kalau misalkan anak kita suruh lap kaca gitu ya. Jadi kalau dia ngelap kaca kok tangannya ikut nekuk gitu ya. Atau dia lempar bola kok tangannya yang kiri ikut kerja, ikut gerak. Nah itu bilateralnya dia belum bagus. Nah kalau bilateral belum bagus, nanti akan banyak hambatan di proses menulis. Jadi nulis itu semua tegang dianya. Nah kalau nulis semua tegang, dia akan banyak kompensasi. Nah kayak gini jangan dipaksain nulis dulu, dibenerin dulu keseimbangan tubuh, koordinasi bilateralnya dia, nanti keterampilan motorik halusnya dia. Nah sering sekali yang jadi masalah itu kadang-kadang
orang tua maksain nulis malah ditambahin les gitu ya. Jadi anaknya udah stres, tambahin stres lagi gitu. Karena belum siap di sini, dipaksain yang di atasnya gitu. Padahal ininya belum bagus, koordinasi dua sisi itu belum bagus gitu ya. Ayo sepedanya dicuci, udah tegang. Ayo lah kacanya dilap, dia nggak bisa. Atau nyapu kok ininya tegang semua. Jadi dua sisi tubuhnya belum bagus gitu ya. Nah, ini penting koordinasi dua sisi tubuh. Karena nanti dari keseimbangan kontrol postural ya, keseimbangan tubuh, koordinasi dua sisi tubuh, baru ke motorik halus, nanti baru ke menulis. Jadi kalau nanti ada anak masalah tulisannya jelek, gampang capek, pegangannya nggak bener, ya harus dicek dulu dari kontrol posturalnya dulu, dari keseimbangan tubuhnya dulu, baru ke koordinasi bilateral, baru ke motorik halus. Jadi kadang kalau problemnya, misalkan gini, kalau problemnya nulis, kadang-kadang bukan les calistung solusinya, kadang-kadang berenang itu lebih membantu anak. Karena renang bagus nih buat keseimbangan tubuh, untuk tonus ototnya, itu akan lebih membantu anak dibandingin dia les calistung misalkan gitu ya. Jadi kita harus lihat masalahnya. Nanti ada namanya perencanaan gerak ya atau praksis. Jadi anak tahu makanya gini ya, ada aktivitas fungsional kayak di Montessori. Mau cuci piring itu tahapannya apa? Ambil ini dulu, nyalain dulu, ini dulu. Kan semuanya ada urutannya, sequencesnya. Itu ngembangin namanya praksis. Nah, nanti praksis itu buat anak jadi pengorganisasian. Kalau nanti ngerjain matematika, ketika udah level jauh, cari ininya dulu, baru ininya dulu. Jadi akan ketemu jawabannya itu. Kalau dia nggak bisa mengorganisasi itu, nanti di pelajaran-pelajaran kedepannya akan kesulitan gitu. Karena ini penting dari praksis itu. Kayak anak, yuk kita lompat maju 2 kali, nanti mundur sekali. Kalau anak sulit, itu pasti dia akan sulit matematika juga. Saya maju ke depan 2 kali, mundur 2 kali, ke samping, ke sini gitu ya. Jadi dari aktivitas dari motor gitu, ini matematika dia akan mengalami kesulitan juga. Kalau dia lompat 2 kali ke depan, ini dia nggak bisa gitu ya. Nanti kita bisa cek dari situ. Proses praksis itu penting ya, perencanaan gerak itu. Hal-hal yang berurutan, ada sekuensisnya, itu sering diajarin gitu. Makanya aktivitas-aktivitas keseharian di rumah itu tuh penting buat anak gitu loh. Kadang-kadang orang tua kan ya udah anak sekolah, sampai di rumah udah semuanya dikerjain sama orang tuanya atau sama asistennya gitu loh, ngerjain ini udah taruh aja. Kadang-kadang anak perlu tuh baju sendiri, dia nyuci sendiri, dia nguatin tangannya, dia belajar ngeremes baju, nanti jemur. Itu aktivitas yang sangat ngebantu buat perkembangan anak gitu. Jadi, dan itu nanti kedepannya akan sangat berguna gitu ya. Kayak di Montessori kan ada pelajaran anak nyuci piring beneran. Piring kaca, harus belajar ini, harus belajar hati-hati, harus ini, misalkan gitu ya. Itu buat life skill-nya anak itu sangat berguna. Karena selain kemandiriannya itu, ternyata dia belajar sequences, urutan, dan ternyata itu bisa dipakai dalam proses dia belajar matematika. Itu pakai urutan tadi, pengorganisasian itu dipakai. Dia tahapan aktivitas, kemudian rentang atensinya itu di sini. Nah, kalau yang isinya belum kuat, biasanya atensinya jadi masalah, nanti emosinya jadi masalah juga. Jadi kadang anak yang gampang marah, mau minta sesuatu nggak dikasih marah gitu ya, nggak bisa nunggu nanti ya. Kemarin kan udah beli, dia langsung marah, langsung ini. Nah itu sering sekali problemnya di sensoriknya. Mungkin ada pengaruh dari pola asuh, bisa jadi gitu ya, karena seringnya diturutin terus. Ketika nggak diturutin anak jadi marah gitu ya. Tapi kalau frekuensi durasi marahnya itu, marahnya kalau udah marah di atas 10 menit, nah itu udah indikasi dia ada masalah di regulasi emosi. Biasanya saya pakai ringnya 10 menit Ibu. Jadi ada asesmen untuk emosi itu, kalau anak marah kok nenanginnya di atas 10 menit, itu mesti ada masalah di regulasi emosinya. Kemudian ditangani daripada ini berkelanjutan. Kedepannya kalau udah marah nanti jadi, karena marah kan di regionnya otak ya. Kalau udah marah nanti udah apa yang dikerjain dia jadi akan kacau gitu. Nggak mau sekolah, nggak mau nih, asalah inilah. Udah akhirnya merembet kemana-mana dari masalah emosi. Nanti dari situ baru di level 3. Level 3 itu untuk kemampuan bahasa, bicara, termasuk nanti komunikasi 2 arah. Ini anak udah ngomong, kalau diajak ngobrol,
diem aja susah gitu ya, atau siklusnya pendek gitu ya, kalau nggak ditanya dia nggak ngomong gitu ya. Itu kan problem bahasa juga gitu loh, nggak sekedar anak yang mungkin nggak bisa ngomong dalam berbicara, tapi anak ngomongnya pintar, cuma dia nggak mau ngobrol sama teman, malu, dia susah untuk mengungkapin gitu ya. Nah, itu problem di bahasa juga. Nanti ada koreksi mata tangan, ada visual persepsi gitu ya. Visual persepsi nanti yang akan dipakai untuk calistung. Dia harus bisa bedain eh, benda yang terlihat penuh sama enggak, misalkan ini ya. Misalkan ada pensil, oh ini pensil ya, pensil warna. Nanti kalau cuma kelihatan separuh dia bisa tahu enggak. Ini namanya ada visual closer, ini salah satu visual persepsinya. Oh kalau gelas cuma ketutup sebagian, dia bisa enggak kelihatan. Oh itu gelas itu, walaupun cuma kelihatan sebagian aja. Nanti visual closer itu nanti pengaruh misalkan untuk kecepatan membaca anak. Anak bisa baca tapi bacanya lambat banget. Jadi satu baris itu bisa lama. Kadang-kadang visual closernya yang bermasalah gitu ya. Jadi dia nggak bisa baca cepat gitu ya. Nah itu di persepsi visualnya. Nanti yang jelas bertujuan ya dia akan mudah, oh opsinya ini gitu ya, termasuk hubungan sama praksis tadi. Nah yang merah ini end produknya ya. Ini yang produknya dari stimulasi sensorik itu, kemampuan konsentrasinya lebih bagus, pengorganisasian gitu ya. Pengorganisasian itu kan termasuk dalam proses akademik ya, ngerjain matematika. Oh kalau yang ini dicari ini apa dulu, harus ini dulu, termasuk tadi yang saya sampaikan ya. Terus saya mengorganisasi diri, ruangan berantakan semua, ini nggak ditaruh di tempatnya masing-masing gitu ya. Apa-apa main lempar aja, nggak rapi gitu-gitu ya. Ini termasuk di sini juga. Nanti ada self esteem ya, harga diri. Nah beberapa anak yang kadang hipoton tadi yang lemes, jadi kadang dia nggak mau main sama temen. Kok nggak main sama temen? Nggak, di sini aja, di kelas aja sama bu guru sama ini. Nah kadang-kadang udah kena self esteemnya, jadi harga dirinya. Jadi dia, saya nggak bisa, temennya pada ini, saya lemes ini. Ya udah saya menarik diri dari lingkungan sosial gitu. Jadi ada anak yang udah sendirian, nggak mau gabung lari-lari teman sama temennya gitu ya. Nah kadang-kadang ada pastinya yang dia udah merasa rendah diri gitu ya. Kemudian self control gitu ya. Nah ini penting buat anak yang tadi yang cenderung aktif gitu ya. Jadi aktif itu minimal paling tidak ada 3 ya, ada yang hiperaktif ya, mungkin yang istilahnya ADHD gitu ya, dia hiperaktif. Ada yang mungkin ada superaktif. Superaktif itu biasanya masalah-masalah di vestibular tadi, sensoriknya. Mungkin ada yang anak yang aktif gitu. Anak-anak yang pintar biasanya mah aktif dianya. Jadi anak yang ini pintar memang dia biasanya aktif gitu loh. Jadi kadang yang aktif itu nggak selalu nanti hiperaktif gitu, nggak selalu ADHD gitu. Karena ada yang ke dokter itu, oh anaknya kayak hiperaktif, kadang-kadang belum tentu nyampe ke hiperaktif. Dia mungkin masih super aktif atau mungkin anaknya aktif aja gitu ya. Karena anak yang pintar biasanya aktif juga. Istilahnya aktif itu lebih aktif daripada teman-teman ininya gitu. Biasanya memang dia lebih aktif. Nah self control itu penting, ngembangin anak lebih ada kontrol. Oke waktunya belajar, waktunya bermain gitu ya. Ya itu kan keterampilan yang diperlukan buat anak. Dia aktif cuma waktunya belajar ya dia bisa fokus. Nanti udah selesai istirahat, oh dia aktif lagi. Nah itu oke nggak masalah. Itu malah dia akan punya hal yang bagus di situ. Jadi dia bisa menempatkan pada posisinya gitu loh. Waktunya belajar, fokus, waktunya main ya dia semangat, aktif. Nah itu yang diharapin gitu ya. Kemudian percaya diri gitu ya percaya diri gitu ya. Karena nggak semua anak berani ya tampil di depan, maju dilihat orang gitu kan, nggak mau malu gitu ya. Kemudian keterampilan akademik gitu ya. Jadi keterampilan akademik tadi kan penunjangnya tuh pondasinya tadi. Kalau proses-proses pondasinya berkembang, keterampilan akademik akan berkembang dengan baik. Kemudian ke lateralisasinya, dominasi kanan kirinya itu akan juga berkembang. Kemudian berpikir abstrak, kadang-kadang kan anak kan sulit ya, sesuatu yang nggak konkret itu kadang-kadang mereka sulit memahami itu. Ya, ini bagannya. Nah, next. Nah ini gambaran ya, gambaran salah satunya biar kita mempersiapkan anak itu ketika di sekolah itu dia tuh lebih siap belajar gitu ya. Misalkan ambil contoh tuh kita aja. Misalkan ya atau anak misalkan siap belajar atau siap bekerja gitu ya.
Jadi kalau kita nyiapin anak, oh kita hari ini mau belajar dari pagi sampai siang, atau mungkin kalau full day ada yang sampai sore gitu ya, atau mungkin kita yang bekerja gitu ya. Oke, ada olahraga ringan dulu gitu ya. Oke, olahraga dulu sebentar, gerak. Kita mungkin stretching dulu kan. Kita olahraga, stretching dulu biar enak. Kemudian mungkin pagi biar segar mandi air dingin karena biar kita segar gitu ya. Oh kemudian, oh saya harus minum kopi nih. Hari ini mau rapat, hari ini mau banyak kerjaan gitu-gitu ya. Atau mungkin buat anak, oke minum susu dikit, oh atau minum coklat, misalkan apa gitu ya. Yang membuat anak mungkin biasanya lemas biar dia bangun gitu ya. Kemudian sarapan, kalau nasinya kebanyakan ngantuk, udah sarapan buah aja biar nggak ngantuk misalkan gitu ya. Nah kita menyiapkan diri kita itu kan beda-beda nanti setiap orangnya. Biar ketika kita di tempat kerja atau mungkin anak di sekolah itu lebih optimal prosesnya. Nah beda kan ketika kita pulang kerja mau istirahat malam, oke lah mandi air hangat biar relax badannya. Oke minum air hangat kayak vanilla latte enak dan nyaman, atau mungkin ada yang cocok coklat, karena kalau coklat kan ada yang sensitif kan malah jadi bangun ya, tapi ada yang bisa relax juga gitu. Oh mungkin pasang ini ya humidifier yang lavender yang menenangkan, ya kita mau relax, kita mau tidur nih misalkan gitu ya. Oke relaksasi atau napas gitu ya. Nah ini ngebantu kita untuk mempersiapkan tadi, mau mempersiapkan tidur pun, mau mempersiapkan kita bekerja atau nanti buat belajar. Oke next. Nah, nanti ini saya terapin kita anak di sekolah ya, untuk biar ketika di sekolah itu proses belajarnya efektif gitu ya. Nah nanti disesuaikan ya sama kondisi anak. Jadi kalau anak kebutuhan geraknya banyak, tadi anak yang aktif, terbanyak itu, oke sebelum kelas kita penuhin dulu inputnya. Oh kalau sekolahnya di sini, oke kita parkirnya agak jauh dikit, jadi dari tempat parkir ke sekolah anak biar jalan gitu ya. Atau rumahnya nggak terlalu jauh, kita jalan itu ke sekolah, nggak usah naik motor gitu ya. Itu udah dapat input sensorik, sehingga ketika masuk ke kelas, kemudian terpenuhin, dia lebih tenang gitu. Oh atau misalkan, sekolah jam 8, yuk kita datang setengah 8 yuk, biar di sekolah dia cari-cari input sensorik dulu gitu. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kasus anaknya kebutuhan geraknya banyak, datang sekolah telat gitu ya. Baunya juga telat, akhirnya sampai sekolah anak masih seeking sensori, jadi di dalam kelas dia muter-muter dulu gitu pelajarannya. Nah itu kadang sering terjadi. Kalau anak yang mageran, malah kiri-kiri ya harus dibangunin, ayo kasih input, ayo ini, itu semangat. Padahal perlu dikritikin juga boleh kan, nggak apa gitu ini dia. Karena kalau yang kebutuhannya gerak, dia perlu input sama calmingnya. Jadi misalkan habis gerak dipeluk dulu gitu ya. Bisa dipenuhi sama mungkin bu guru atau gurunya di kelas. Sini yuk dipeluk dulu, tenangin dulu. Oke, kita belajar dulu. Itu ngebantu anak lebih tenang gitu. Kalau yang anaknya aktif, jangan sarapannya jangan roti selai coklat. Udah aktif nanti di kelas. Udah itu minumnya ultra coklat juga gitu ya. Bekerja permen coklat juga. Gurunya udah kewalahan gitu. Udah aktif, kasihnya stimulus yang membuat anak lebih aktif lagi gitu. Makanya ada beberapa sekolah kan dilarang ngasih coklat, dilarang ngasih bekal coklat. Nah ini yang untuk anak yang aktif, nah ini harus agak dijaga gitu ya. Yang minum jangan yang manis-manis dulu gitu ya. Artinya minum manis, gula itu tetap perlu ya, anak itu tetap perlu gula ya. Cuma yang nggak boleh itu berlebihan. Tiap hari gula itu sebenarnya nggak bagus. Mungkin beberapa hari sekali ada minuman yang manis, susu ultra yang manis itu masih boleh gitu ya. Kan nanti gini ya, kalau anak yang aktif misalkan gitu ya, kita kasih misalkan susu coklat gitu ya. Nah susu coklat kan ada gulanya kan lumayan banyak. Nah gula itu memicu anak lebih aktif gitu ya. Oh efeknya biasanya kalau minum susu ultra dia aktifnya 3 jam. Nanti sebelum 3 jam udah dikasih es krim yang manis lagi. Belum efeknya belum habis, dia nyari lagi gitu loh. Oh nanti ada permen lagi, akhirnya nggak habis-habis, juga aktifnya nggak bisa ngontrol gitu loh. Kalau kasih susu, habis itu udah 3 jam habis ya udah dia tenang. Nanti mungkin 2-3 hari lagi baru dikasih, itu nggak masalah. Ya. Kadang-kadang itu efeknya bisa sehari 2 hari loh ya. Ada dulu klien saya yang coki-coki satu ini aja itu seharian dia bisa muter aja gitu.
Nah, setiap anak kadang-kadang sensitivitasnya beda-beda ya. Ada yang sensitif sama tadi. Oh kalau coki-coki ini Pak, tapi kalau yang sandwich roti tawar kasih ini dia nggak terlalu. Ada yang, oh kalau yang ini kuat banget Pak, dianya aktifnya gitu. Makanya harus sering diobservasi setiap anaknya. Ini anak saya kenapa aktif banget ya gitu ya. Oh tadi makan ini nih. Oh iya kalau setiap kasih makan ini, oh dia overnya kenceng gitu ya. Oh berarti makan ini harus kita agak cegah gitu ya. Oke. Jadi nanti untuk anak-anak tertentu jadinya akan butuh lebih banyak gitu input sensoriknya gitu. Jadi kalau anak kita ada yang aktif, ada yang kebutuhan geraknya banyak, ya kadang-kadang perlu kita arahin ke arah sana gitu loh. Oke, dia kayaknya butuh inputnya lebih banyak nih gitu loh. Input sensor lebih banyak. Nah itu harus kita fasilitasi dulu karena nanti pengaruh ke proses belajarnya anak. Ya, next. Next. Nah ini salah satu bentuk manajemennya ya. Kalau di rumah, di sekolah itu harus banyak interaksi ya. Jadi ini nggak sekedar dia anak butuh input, butuh gerak aja, tapi butuh interaksi. Jadi jaringan otak itu dia akan berevolusi. Sel-sel itu akan berkembang dengan serangkaian tantangan sosial. Jadi perlunya dia hal-hal yang ada level naiknya, lebih sulit lagi, lebih ada tantangan lagi, itu penting. Degradasi ya dari mudah ke sulit itu hal yang harus muncul karena biar anak juga nggak bosen. Gunakan hal yang ringan, sekuensis gitu ya. Jadi nanti bisa diterapin di rumah, di sekolah itu kan bisa. Nah ini dimulai dari yang disukai anak. Jadi kalau anaknya sensitif, misalkan dia pegang lem masih jijik gitu ya. Jangan dimulai yang dia nggak nyaman dulu. Oh coba main pakai lotion. Oh lotion dia oke. Oh atau lotion dia masih ini atau pakai foam cukur. Foam cukur itu yang sabun ya, jadi bisa nggak terlalu lengket. Nah biasanya anak lebih nyaman, lebih enak. Oke mulai dari situ dulu. Gitu. Jadi dimulai dari sesuatu yang anak nyaman dulu. Gitu. Kalau anak dipotong rambut dia geli nggak mau dipegang aja kepalanya yang dia nggak mau, yang jauh dulu. Oh coba dipegang pundaknya. Oh pundaknya dia mau. Oke banyak pijit dulu di pundaknya. So, nanti masuk ke area kepala gitu ya. Karena banyak keluhan yang anak itu kalau dicukur nggak mau gitu loh, terlalu geli. Nanti dicek sih cukur itu dia ke semua alat misalkan pakai yang bunyi itu itu tapi kalau pakai gunting dia mau. Nah itu oke dimulai dari gunting dulu. Sama aja Pak pakai mesin nggak mau, pakai gunting juga nggak mau. Berarti masa sensitivitasnya dia kan cukup kuat. Oke banyak dipijit dulu gitu ininya dia. Coba mandi pakai shower gitu kan langsung air. Kadang anak pakai shower kan nggak suka nggak mau gitu ya. Nggak memaksa anak ya. Jadi memaksa anak itu akan merusak integrasi di otak, kemudian akan menutup sensor di batang otak, sehingga proses belajar itu dia nggak bekerja dengan baik. Ayo belajar nggak, kerja PR nggak, atau ibu tinggal ya, ibu mau ini ya, dia mau belajar. Itu belajar dia saat itu aja. Besok yang dia pelajari biasanya akan lupa. Karena udah stres dulu, takut dulu diancam nih gitu ya. Jadi jangan dibiasain ngancem gitu ya. Ayo belajar dulu ini dulu gitu. Jadi emang kalau anak itu harus inner drive-nya dulu. Jadi kalau kita mau ngajak anak, mau ngarahin anak, bagusnya awalnya ikutin anak dulu. Kamu apa? Mandi dulu. Oke, sekarang kita ini ya, ngerjain ini ya. Nah anak biasanya lebih terbuka. Kalau anak udah lebih terbuka gitu, proses belajarnya lebih efektif gitu ya. Yang penting tetap terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ya. Harus tetap terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Yuk, next. Nah, ini beberapa contoh ya, manajemen sensoriknya. Jadi untuk anak-anak yang ibu anaknya aktif banget, muter banget, itu yang pertama ini. Jadi ada input dulu. Input tuh biarin anak misalnya sok mau lompat-lompat di kasur boleh, mau lari boleh, kasih input sensoriknya. Kemudian dari input itu masuk ke calming. Calming itu sensori tapi membantu dia lebih tenang gitu. Misalkan dia habis muter-muter, habis lari, sini peluk dulu sama ibu, peluk aja. Bagusnya sih peluk beruang namanya. Jadi posisi anaknya gini, yang gini kita peluk dari belakang. Ya dia gini ya, kita peluk dari belakang gitu. Dari sini peluk, udah sambil digoyang gitu ya. Udah misalkan 10 kali, udah nggak apa 10 kali udah cukup. Habis itu mau gerak lagi boleh atau diarahin ke strukturnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngajarin anak untuk PR gitu ya,
ada PR, ngerjain tugas gitu-gitu ya, atau belajar yang lainnya, dan anaknya aktif, nah ini bisa membantu gitu. Si input, tenangin, ya kita nulis dulu yuk, mewarnain dulu yuk, atau kita membaca yuk, atau kita belajar apa, nah dari ibu ke arah sana bisa masuk. Nanti kadang-kadang gini, baru duduk sebentar, 5 menit atau mungkin kurang, dia udah mulai gelisah, nggak tenang. Kasih input lagi nggak apa-apa. Kamu mau lompat lagi, boleh lompat lagi. Nanti tenangin lagi, ya kita lanjutin lagi gitu ya. Nah itu nanti ngembangin dari dalamnya dia, sehingga belajar itu hal yang menyenangkan buat dianya. Ya. Karena terindikasi anak-anak itu pada nggak suka belajar itu. Karena libur itu kan senang banget ya, wah libur gitu ya. Di rumah juga harus belajar tuh udah stres duluan anaknya. Nah ini kan agak bahaya ya sebenarnya ketika seseorang itu nggak suka belajar gitu. Jadi karena seringnya belajar itu jadinya dipaksa untuk anak mau belajar. Belajar dulu, jam segini harus belajar, harus ini gitu. Nah tanpa kita ngebangun inner drive-nya anak gitu. Nah kalau anak udah senang belajar kan enak gitu loh. Kita nggak suruh pun anak belajar malah udah belajarnya, main lagi main dulu adanya gitu. Jangan belajar terus gitu ya. Ya itu akan enak. Cuma kebanyakan sih anak-anak seringnya pada nggak suka belajar. Ya next. Nah ini beberapa contoh ya. Ini nanti aktivitas-aktivitas yang salah satu nanti ngembangin di pondasi di batang otaknya itu. Ini aktivitas sensoriknya. Kalau vestibular tuh bisa main bola besar kayak gimbal gitu ya. Cuma harus hati-hati ya. Oh bisa tengkurap, bisa duduk. Kalau kita kuat, kita taruh di pojokan, anak bisa lompat-lompat di gimbal itu gitu ya. Ini kan nyari di online udah murah ya. Ada banyak yang di bawah 100.000 gitu ya. Asal jangan merek yang Gymnic ya. Kalau Gymnic itu biasanya 1 juta lebih. Kalau yang merek yang lainnya biasanya cuma di bawah 100. Itu udah kuat, kita pakai itu juga lumayan kuat. Kemudian main ayunan, skateboard. Skateboard tuh bisa main buat sambil tiduran ya, tidur tengkurap, dia gerak gitu-gitu. Kemudian hiking, berkuda itu bagus ya, climbing gitu-gitu. Berkuda itu susah loh ya, kalau ibu pernah berkuda, kita jaga keseimbangan itu susah loh. Dan anak kalau berkuda itu bagus. Cuma biasanya cuma berapa menit udah gitu ya, karena mahal. Udah muter sekali, lumayan. Ya, berkuda lumayan mahal masalahnya ya, karena cuma 2-3 menit itu udah 1 putaran gitu. Kalau sejam kan berapa puluh ribu ya jadinya ya. Kemudian berjalan tuh bagus ya. Biasanya anak tuh jalan, anak tuh sekarang itu kurang jalan. Mau kemana diantar naik motor, sekolah naik mobil, turun di gerbang, udah aktivitasnya paling di dalam sekolah aja gitu loh. Nanti pulang juga ini lagi gitu. Sering diajak jalan, ke gunungnya jalan itu penting banget buat meregulasi diri. Anak-anak yang gangguan emosi itu hiking jalan tuh penting banget, bagus banget. Ke anak-anak yang emosinya agak sensi gitu ya. Coba aja ajak jalan kurang lebih setengah jam lah, itu udah banyak ngebantu. Renang itu bagus ya. Prosotan, main di playground itu bagus gitu ya. Tapi bagusnya emang ibu sambil berinteraksi sama anak gitu ya. Apalagi anaknya masih usia TK gitu ya. Itu penting dalam berinteraksi. Ada jungkir balik, ada naik turun. RMT itu ada gerakan khusus ya, itu ya, gerakan khusus. Jalan di bawah titian atau jalan di ini di garis lantai ini juga udah ngebantu. Nanti engklek, bergelantungan, berguling gitu ya. Berguling itu nggak semua anak bisa ya. Guling itu guling ke sana ya, miring ke sana, miring ke sini. Yuk, next. Ini yang proprioseptif, nendang itu sama ayah diajak main gulat itu penting ya. Anak di, so kamu lepas enggak dari pelukan ayah misalkan gitu. Oh dia harus ini. Nanti keton-sotonnya bagus gitu ya. Yang penting agak sering ya. Karena aktivitas sensorik ini yang lebih diutamakan rutinitasnya, seringnya. Kalau sekali habis itu udah ya nggak ngefek kan jadinya gitu. Banyak dorong, entah dorong galon, dorong sofa, ya galonnya dipindah, ayo ininya, nah, itu diberikan aktivitas. Bola basket, golf, bela diri itu bagus ya. Anak-anak yang suka mukul sama temannya agak agresif gitu, itu dibela diri malah biasanya akan lebih ada kontrol.
dianya. Ya boleh mau apa aja boleh, taekwondo, karate, silat itu kan. Boleh dibeliin tinju-tinjuan itu juga boleh. Jadi bukan nanti jadi sering mukul teman enggak, karena kebutuhan dia udah terpenuhin, ya udah dia nggak akan nyari ke teman-temannya gitu loh. Karena itu kan dia nyari sensasi ke teman-temannya kan gitu. Jadi kadang-kadang ada teman mukul itu kok nakal banget sih, nggak dididik ya sama orang tuanya. Kadang-kadang anak cuma dia nyari sensasi enak gitu loh. Jadi dia mukul kok pada teman pada itu kan enak ini, dia ngerasain enak, cuma temennya ngerasainnya sakit kan gitu. Aktivit karena kalau mukul tuh memang ada dua ya, bisa masalah sensorik, bisa masalah pola asuh. Ya pola asuh, oh di rumah sering dipukul atau dia sering nonton yang kekerasan berbeda kan gitu. Nah kalau karena memang pola asuhnya ya diperbaiki pola asuh. Kemudian tes bola besar sama ya. Bola besar itu bisa propio, bisa vestibular, renang, prosotan gitu itu kan penting ya, merangkak, merayap tuh bagus loh ya. Kalau apalagi dulu yang anaknya nggak pakai merangkak, nah itu nggak apa-apa. Dia banyak yang merangkak, merayap, jalan gerobak. Jalan gerobak itu jalan dengan tangan tadi. Di kakinya kita pegang, suruh jalan pakai tangan, nanti nguatin ke sini. Anak-anak yang ada masalah di motorik halus, nah itu penting, bagus buat dia. Yang tulisannya gampang capek, tulisannya nggak bisa dibaca sih, jelek gede-gede banget. Nah, itu kadang karena pondasinya belum kuat, oninya belum lemah. Jadi kalau nulis kecil itu buat dia nyiksa, harus gede-gede biar nggak terlalu effort dianya gitu loh. Wah susah kalau kecil-kecil, udah gede aja, lebih mudah buat dia. Ya berenang, hiking, berkuda itu nih outdoor yang paling sering disarankan itu berenang, hiking sama kuda. Itu ke emosi, tonus otot, sensoriknya banyak banyak terpenuhin. Gitu. Main bulu tangkis boleh bagus gitu ya. Kalau pukul raket kok semua tegang, kaku gitu-gitu ya, itu kan bilateralnya belum bagus. Nah itu nulis biasanya juga bermasalah. Boleh pakai kok, boleh pakai balon itu nggak apa-apa ya. Nggak maksudnya boleh pakai balon, pokoknya pakai balon. Balon kan kadang ngacak gitu ya, jadi ke visualnya juga ngebantu gitu ya. Jadi kayak mukul-mukul balon itu buat anak manfaatnya banyak. Kan pukul-pukul balon sini gantian gitu-gitu ya. Nah itu atau sendiri dia di rumah sendiri itu bagus ya sebenarnya. Cuma ya harus hati-hati ya. Ini sama ya ininya ya. Adzan ya. Bentar ya break dulu ya, ada adzan. Baik ayah bunda, kita berdua sebentar mendengarkan azan maghrib ini. Ah, ya, oh ya, oh ya. Apa ini? Yang ada kabel. Oke, kita lanjutin sebentar lagi. Oke, next. Ini yang taktil ya, mandi pakai shower, pakai busa sabun gitu ya.
main bedak, lotion itu jangan dilarang, itu bagus. Kadang-kadang anak baru pegang ini, kamu boleh berantakan. Ini main misalkan lotion, taruh di kaca, dia gambar ini. Makanya kalau ada yang terapi gitu-gitu ya simulasi. Kadang kita berikan sesuatu yang di rumah dilarang, di tempat dikasih gitu. Jadi anak pada seneng gitu kan. Ya main-main biji-bijian gitu ya. Kacang kedelai, kacang hijau gitu ya, beras, dadu gitu-gitu ya. Makanya dia, sok berasnya dicuci dulu sama dede, nanti terakhir sama ibu. Itu ngasih respon-respon taktil juga, itu bagus. Gitu. Main pasir, jalan di rumput gitu-gitu ya. Banyak loh ya anak-anak yang dia nggak nyaman jalan di rumput tuh banyak. Apalagi rumput basah, wah udah kayaknya. Kemudian bungkus selimut, jadi selimut udah dibungkusin aja buat dianya. Itu bagus. Main pledoh-pledohan ya, likra atau pledoh itu namanya apa adonan itu ya ininya ya, lilin atau malam itu. Likra itu kain juga sama, cuma kain yang melar itu. Jadi kain biasanya dipakai baju renang itu. Jadi kalau dibungkus tuh tekanannya lebih kuat. Nah, buat anak tuh senang itu. Boleh dipijit-pijit gitu ya, diusap gitu-gitu. Nah nanti diusap atau dipijit dari anak yang dia tidak sensi. Kalau masih sensi di kepala, oke jauh dulu. Semakin jauh dari kepala, dia biasanya nggak terlalu sensi. Nanti baru dekat ke kepala. Styrofoam itu butiran itu yang putih-putih itu boleh digosok-gosokin ke badannya, mungkin dibungkus kain atau apa, nanti digosok-gosokin itu ngebantu ditaktil yang dia anak yang ngalamin sensi. Atau yang tadi kurang peka ya jatuh nggak nangis, cuek aja, megang panas sudah merah juga dia nggak ngerasa sakit, itu kan kadang bahaya buat anak. Jatuh gitu ya, udah nggak apa-apa. Kadang ada anak yang udah kan udah keras kencang tapi dia nggak ngerasain sakit. Gitu. Oke, next. Ini visual, boleh main center, yuk ikutin. Centernya kita tembokin, suruh anak ngikutin gitu ya. Nanti ngelatih ke visual, lempar tangkap bola bagus. Nanti yang anaknya udah SD sekolah, biasanya dulu kan kita sering, yang penting-penting di stabilo ini gitu ya. Itu bagus juga visual. Kalau track and field mungkin buat anak yang TK main yang kelereng-kelereng yang jatuh-jatuh gitu, tak gitu ya. Biji telinga itu ngebantu di visual ya, jadi kayak kita wudhu gitu ya, ini ditarik, ini gitu. Kalau kita baca scroll capek, coba pijit telinganya, biasanya ke mata lebih enak lagi. Lihat dekat, lihat jauh. Jadi kalau ini kan seringnya kan kita terbiasa lihat dekat ya, lihat dekat tuh udah tembok, nanti apa. Nah kadang ke pantai, ke gunung itu kan mata kita kan bisa lihat jarak jauh gitu ya, kayak tanpa batas gitu ya. Nah itu bagus buat mata kita. Dia sering ke pantai, ke gunung, jadi tanpa batasan yang pendek gitu ya. Bisa jauh banget itu lihatnya. Nah orang-orang gunung itu kan kebanyakan matanya sehat-sehat. Jadi dilihatnya matanya sering dipakai lihat jauh terus gitu. Kemudian di perkota ya dikit-dikit jadi gitu. Karena kita tembok lagi. Ya. Auditori itu ya mau nyanyi. Tadi ya bagus kalau nari misalkan buat anak kecil itu ya nari sambil gerak gitu kan dia harus menyesuaikan irama yang didengarnya sama gerakan tuh kerjasama nih auditori sama proprioseptif gitu ininya dia. Main-main alat musik, niru suara gitu. Atau popping ini buka tutup telinga ini. Yuk, tutup. Buka lagi. Kita kan kadang berubah-ubah itu kan di tengah gitu ya. Atau cari bunyi gitu ya. Ya kadang-kadang HP itu dipakai buat stimulus yang benar kan. Kita sembunyiin HP, kemudian kita telepon, bunyinya di mana HP? Anak harus nyari, di mana ini gitu. Ini ngelatih ke auditorinya dia. Keterampilan auditori nanti kan bagus buat proses belajar anak ya. Jadi kalau auditorinya anak gak bisa menyeleksi tadi ya semuanya masuk, guru nerangin sama ada yang lewat itu sama aja ke telinganya dia, akhirnya banyak yang dia miss apa yang disampaikan guru gitu ya. Sehingga proses belajar tadi guru nerangin apa, nggak tahu tadi teman saya ada yang berisik di sana ada ini, jadi dia nggak bisa fokus ke fokusnya ke guru aja nih gitu lah. Jadi suara teman, suara apa itu dia bisa abein dulu gitu karena dia mau fokus ke
ke guru gitu ya. Oke, next. Ini yang calming ya. Tadi bisa peluk beruang, pijit punggungnya. Oh, tidur tengkurap, tekan punggungnya dari atas ke bawah. Nanti balik lagi gitu. Itu tekan sendi dan tarik sendi. Jadi di tubuh kan ada sendi-sendi ya. Ini banyak ditekan, tarik. Bahkan anak yang lemes juga banyak ngebantu anaknya. Jadi setiap persendian-persendian ini tekan, tarik. Kalau posisi fleksi itu kayak peluk beruang, tapi anak ditidurin telentang. Tidurin telentangnya ditekuk kakinya gitu-gitu. Itu ngebantu. Bau-bauan, nah kalau bau-bauan itu nanti setiap anak beda-beda ya. Kalau humidifier yang buat anak relax, biasanya vanilla lavender ini baunya menenangkan. Kalau jeruk lemon tuh lebih buat semangat gitu ya. Cuma ada yang nggak suka bau itu ada gitu ya, karena emang preferensi orang bisa beda-beda. Yang kalau anak suka nggak apa-apa, oke dia lagi belajar biar tenang, relax ya, atau biar dia lebih semangat, oke baunya yang lebih ke lemon, ke ini gitu ya. Bau asli lebih bagus gitu ya. So ini ada jeruk dikupas. Ada yang suka nyium kulitnya jeruk atau baunya jeruk, ya. Itu lebih aman. Atau tidur tengkurap di bola, ayun aja pelan-pelan. Gitu. Nah nanti input-input sensoriknya itu kan pondasinya. Nah input-input aktivitas ini nanti yang agak level di atasnya tadi yang kalau di piramida itu lebih atas tinggi ininya dia. Ini ada beberapa yang sama ya, lap kaca, buat koordinasi bilateral, bulu tangkis. Ada grapo motor itu kayak anak ya bikin kayak spiral. Jadi untuk latih ininya dulu, ya bikin spiral ini. Kalau buat latihan anak biar ininya kuat, jangan langsung di meja, misalkan kertasnya apa di dinding gitu. Dia berdiri, suruh gambar. Jadi dia lebih lawan gravitasi. Jadi itu penguatan ototnya lebih kuat gitu ya. Sehingga ketika nanti dia aplikasiin di sekolah, dia harus duduk, itu lebih enak. Jadi nanti ketahanannya dia lebih lama gitu. Ya. Jadi nanti baru nulis biar gak gampang capek gitu ya. Nah ini tadi sebenarnya udah ada gambaran semuanya di sini tentang fungsi SI karena nanti yang dibagian tadi juga semuanya masuk ke sini. Next. Oke, next. Ya itu sosial emosi ya. Ini kan ke yang lebih penjabarannya ya. Self controlnya, pengendalian diri. Jadi kalau mau tidur susah, mau bangun rewel gitu-gitu ya, itu biasanya ada masalah di sensoriknya juga. Suruh tidur susah banget, dengan bangun, wah ngamuk-ngamuk, bangun gitu mau sekolah itu udah drama dulu gitu kan. Ya drama dulu mau sekolah gitu ya. Jadi di rumah, di sekolah, bermain sama temen, itu kalau fungsi sensoriknya nggak stabil, nggak bagus gitu ya, itu akhirnya nggak kesinkron, nggak baik gitu ya. Sama teman berantem terus, di sekolah juga susah konsentrasi, di rumah juga sama ibunya juga akhirnya miss terus gitu ya. Ini suruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau, belajar nggak mau, suruh mandi nggak mau, makan nggak mau, banyak nolak gitu. Oke. Ya, ini tadi piramida belajar, tapi ada yang gambarin dia anak itu kayak pohon, yang bawahnya itu sensoriknya, terus kemudian ada tahapan fungsional, emosi ya di batangnya, nanti baru ke hal akademik skillnya dia. Nanti harapannya kan istilahnya ada grade kit gitu ya, oh anak itu hangat, penuh interaksi, komunikasi gitu-gitu ya. Itu dari yang di learning tree-nya. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosi dari orang tua Ananda Akira Kamana dan Muhammad Aizar.
karena anak saya dua ya Pak, jadi anak saya kembar, jadi di kelasnya berbeda. Yang tadi saya pertama tuh simak dari sensori integrasi, saya lihat memang anak saya ada beberapa yang memang ada beberapa masalah ya, jadi kayak masih kurang sensorinya. Kemarin juga sebelum saya sekolah di Aulia juga memang saya sudah sudah bisa membaca nih anak kayaknya kurang ini, makanya saya di sekolah di sini ya minta dibantu supaya dikuatin sensorinya. Dan intinya kemarin udah konsultasi sama bisnisnya memang divalidasi lah gitu, divalidasi kalau memang anak kembar saya tuh ada beberapa poin yang masih belum fokus gitu, ada beberapa. Cuma saya karena berhubung anak tua kan saya lihat nih perkembangannya berbeda-beda ya Pak. Dia satu cowok begini, yang cewek begini gitu. Yang jadi pertanyaannya saya, butuh berapa lama untuk saya belajar dan membantu sensorinya matang supaya nanti ke depannya belajarnya lebih fokus, yang tadi disebutkan lebih belajarnya lebih kayak tadi lebih fokus dan lain-lain gitu. Jadi saya mau tanya itu butuh berapa lama agar supaya dapat dapat hasil gitu kan, seperti itu. Terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Pertanyaannya jadi beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan hasil ya dari perjuangan melatih sensorinya pada anak. Udah ya? Langsung dijawab aja. Jadi gini, kalau sebenarnya periode kritis SI ya, jadi waktu terbaik memaksimalkan fungsi SI itu 0 sampai 7 tahun. Artinya 7 tahun itu udah maksimal fungsi sensoriknya. Cuma memang kalau ada anak yang bermasalah, itu masih bisa diperbaikin sampai dewasa pun jika masalah sensoriknya masih ada masalah, itu masih bisa diperbaikin gitu. Nah, nanti tingkat keberhasilannya tergantung berat ringannya, tergantung konsistensi stimulasinya gitu ya. Cuma secara umum ya, sebenarnya ini ya, konsep menstimulasi anak gitu yang kita lihat sebenarnya prosesnya Ibu. Prosesnya itu oke, dalam sebulan ini udah mulai ini, bulan depan udah mulai ini gitu. Cuma biasanya ring waktunya itu 2-3 bulan itu biasanya udah mulai ada perubahan. Ada perubahan itu belum berarti udah optimal, udah mulai berubah nih. Nah itu biasanya ringnya gitu, kalau 2-3 bulan itu udah mulai kelihatan perubahan, berarti jalannya udah bener lah gitu, istilahnya udah prosesnya udah bener. Nah nanti mencapai titik maksimalnya itu yang kita nggak bisa pastiin gitu loh, karena emang nanti by proses tadi gitu loh. Sebenarnya kan nanti gini, selama itu nanti nggak mengganggu fungsionalnya anak gitu ya. Misalkan dia sensitif agak-agak dikit, kalau dia makan milih-milih tapi nggak terlalu mengganggu banget gitu ya itu sebenarnya nggak masalah gitu. Dia hidup dari situ. Cuman dia tetap sebenarnya masih tetap bisa diperbaikin sensitivitasnya dia misalkan gitu ya. Cuma yang penting melihat dari prosesnya itu. Jadi selama di sekolah juga masih bisa ngikutin, nggak mengganggu, dia nggak mengganggu buat dirinya, nggak mengganggu buat sistem di lingkungannya. Oke, berarti memang by proses saja, terus saja stimulasi sampai dia pokoknya dia jadi bagus nih, jadi lebih kuat nih gitu. Karena stimulasi itu kan nggak harus misalkan ke pusat stimulasi atau dari sekolah, dari rumah kan sebenarnya juga bisa masuk gitu ya. Kayak tadi sekedar aktivitas tadi kan sebenarnya banyak aktivitas yang bisa dikerjain di rumah gitu ya. Nah aktivitas itu sebenarnya buat anak yang tidak ada masalah pun itu juga akan bagus memperkuat fondasinya dia gitu. Nah, nggak ada apa-apa ya. Nah cuma kalau aktivitas itu akhirnya anak cuma nonton, main game di rumah aja, kadang yang awalnya nggak ada masalah jadi muncul masalah gitu. Itu bisa muncul di situ. Jadi input sensorik itu tetap kasih aja, ya kamu harus main gerak, harus main ini, ya kamu berenang itu bagus gitu ya. Berkuda bagus, nggak ada masalah sensori apapun itu bermanfaat buat ngebangun fondasinya dia gitu. Lainnya kan gitu. Karena ini nggak sekedar anak ada yang masalah, tapi ini kayak jadi milestone perkembangan, jadi tahapan perkembangan anak gitu, bahwa anak harus melalui fase ini gitu loh. Dia ada masalah sensorik atau enggak, anak harus melalui fase ini. Dia harus kuat dulu nih sistem sensoriknya. Jadi dari awal memang sistem stimulasi sensorik itu harus, karena ini tahapan perkembangan. Kayak kita mau ngajarin anak
berjalan kan. Wah anak ini terlambat motoriknya baru dilatih jalan kan enggak. Anak normal pun kan tetap kita latih jalan kan, karena itu tahapan perkembangan gitu. Ya sama, sensoriknya sebenarnya sama itu Ibu. Jadi buat anak yang nggak ada masalah pun ya stimulasi sensorik itu kayak tahapan perkembangan. Kalau ibu nggak kasih, dia akan jadi masalah nantinya. Ya kayak tadi, kalau ibu nggak ngelatih anak ibu jalan, ya dia bisa jadi nggak jalan, akhirnya jadi lemah ini semua. Walaupun dia enggak kok, dia nggak ada masalah jalan kok, dia motoriknya nggak apa-apa kok. Ya udah saya biarin aja kan, nggak gitu kan. Itu sama sensoriknya ya. Jadi ini bukan untuk sekedar anak-anak yang bermasalah ya, tapi ini nanti kayak milestone-nya, jadi tahapan perkembangan anaknya. Jadi stimulasi tadi vestibular, propio, taktil itu kasih aja ke anak karena itu nanti ngebantu fondasi perkembangan anaknya gitu. Mau itu ada masalah atau enggak kasih aja itu. Ya, makanya sampai dewasa pun kan kita kadang butuh ya. Lagi tadi kayak saya ngantuk nih, saya minum kopi nih. Sensasi kopi, penguat itu strategi sensorik juga buat kita. Atau ada yang capek, saya gini dulu. Oh saya butuh pengecapan, udah ngambil permen. Untuk menjaga konsentrasi itu strategi sensorik juga, tetap dipakai juga buat kita gitu. Yang penting memahami di situ. Ya. Oke, terjawab Bunda? Oke, baik. Ada lagi kah yang mau bertanya? Terkait itu? Oke, Bunda. Baik. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ike, orang tua dari Evan. Saya mau bertanya Pak, kebetulan Evan itu kalau ngomong itu dia suka terbata-bata, mungkin bisa terasa agak sedikit delay ya. Contoh, dia tuh kalau misalkan mengungkapkan sesuatu, Evan mau dia ucapin maunya itu bisa berulang-ulang, bahkan bisa sampai 5 sampai 6 kali dia ucapin kata-kata berulang kayak gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah anak yang pengucapan berulang seperti itu dia ada masalah di sensornya? Terus biasanya kayak gitu tuh disebabkan sama apa dan gimana cara saya menghadapinya? Terus supaya dia nggak berlanjut sampai dewasa kalau ngomong sampai terbata-bata gitu. Terima kasih Pak. Iya. Nah gini, kalau problem dia mau mengulang, dia mau meneruskan, aku mau makan, aku mau, nah itu problemnya di praksis namanya Ibu. Di praksis itu nanti yang kalau di bagan itu yang level ketiganya. Nah praksis itu perencanaannya dia. Jadi kadang di sini udah ada ya, aku mau makan, udah ada makannya nih. Cuma dia mau merangkai itu kadang dia kesulitan gitu. Dia mensekuensiskan itu dia kesulitan. Sehingga dia mengulang-ulang dulu akhirnya baru bisa gitu loh. Jadi respon sequencesnya dia agak delay jadi agak perlu berulang dia baru bisa. Sehingga dalam komunikasi dua arah gitu-gitu ya, kadang dia masih nggak lancar tadi gitu loh. Mau ngomong jadi terbata-bata, jadi mengulang-ulang dulu, jadi komunikasi dua arahnya kurang kuat. Nah itu problemnya di motor planning. Jadi di motor planning itu dari perencanaan gerak nanti ke perencanaan bahasa. Nah nanti perencanaan gerak ini pondasinya di proprioseptif. Jadi ibu harus perbanyak input-input yang ke proprioseptifnya. Jadi yang di sendi dan otot, mulai yang kasar sampai yang nanti ke halus. Jadi mulut yang untuk bicara itu ada otot-otot kecil yang merangkai untuk dia keluar verbalnya itu. Ada 18 kalau nggak salah, itu yang nanti mengkoordinasikan itu. Cuma mengkoordinasikan ini harus didukung sama otot-otot yang besarnya dulu. Makanya aktivitas yang ada sekuensi tadi, yuk kamu lompat dari sini ke sini terus ke sini. Kita bergerak ini masuk ke terowong, misalkan masuk ke kolom nanti gini ya, jangan ada sekuensisnya berurutan itu banyak dibangun ke dianya. Nah, nanti banyak aktivitas juga ke oral motornya dia, koordinasinya. Ibu mau pakai mainan boleh, alat musik boleh, misalkan harmonika atau mainan yang buat niup-niup gitu-gitu ya. Nanti memperbanyak proprioseptif di mulutnya dia. Gitu. Nah, nanti dibantu di visual supportnya. Yuk kita bikin kata dari gambar ini gitu, itu ngebantu persepsinya dia untuk lebih mempercepat proses bicaranya dia. Jadi dua itu yang harus kita kuatin dari dalamnya ya, sensoriknya dia, nanti baru ke arah proses belajar mengkomunikasikan itu. Ibu bisa pakai visual support boleh, dibantu gambar untuk dia mempermudah gitu ya. Ini pergi ke sini ada gambar itu, visual support nanti mempermudah dari otak untuk perintah ke motorik mulut untuk verbal, sehingga dia nggak mengulang-ulang di kata tertentu gitu. Jadi dua itu khususnya proprioseptif yang ibu perbanyak. Nanti yang pengaruhnya
yang itu ada perencanaan geraknya yang biru. Nah itu dari situ biasanya permasalahannya. Kalau sebenarnya kan nanti gini, komunikasi bahasa, makanya kalau birunya itu ada masalah, yang ini ya, yang hijau atasnya kan bicara baru di level 3 itu. Makanya di situ ada masalah juga karena agak terhambat di proses perencanaan geraknya dia. Jadi perencanaan gerak itu nanti ngebantu ke perencanaan bahasa. Nanti ada komunikasi dua arah, kelancaran bahasa itu masuk ke sana. Nah itu fungsinya di proprioceptif khususnya. Cuma proprioceptif itu kalau bisa jangan dilepasin sama vestibular. Vestibular tetap dikasih aja. Tinggal memperlancar aja sebenarnya Ibu untuk proses perencanaannya dia. Kan ada contohnya proprioceptif ya. Tadi ya proprioceptif vestibular tadi ada. Mungkin nanti kalau Anda bisa di screenshotkan gitu. Tapi motorik mulut dikasih ya. Niup, main harmonika, mainan yang ditiup jadi panjang, macam-macam lah. Ada yang ditiup bola, ada yang terbang gitu ya. Mainan zaman dulu kan banyak, itu bagus loh sebenarnya. Kalau sekarang kan jempol doang yang dilatih, jadi sininya kurang. Ya, gitu ya.